Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita masih ada di sesi yang membahas tentang cinta dalam beberapa novel cinta yang terkenal. Minggu pertama kemarin kita belajar dari Romeo and Juliet tentang hasrat dan semangat dan gairah orang-orang yang sedang dilanda cinta. Minggu lalu kita belajar tentang penderitaan dan pengorbanan saat orang dilanda cinta. Malam hari ini kita masuk ke novel yang berbeda, ke cerita yang berbeda, yaitu Khusro dan Shirin. Mungkin hari ini kita banyak belajar tentang perjuangan dan ketulusan para pecinta. Belajar semacam ini menurut saya akan jadi kunci kehidupan kita. Orang belajar itu kan melalui beberapa proses. Yang pertama, orang belajar itu hakikatnya adalah mencari kebenaran. Kemudian biasanya setelah mencari, dia akan berusaha memahami kebenaran. Kalau sudah paham, kemudian menerima kebenaran. Kalau sudah diterima, maka puncaknya adalah menghidupkan kebenaran. Yang kita lakukan tiap Rabu malam, yang untuk sementara lewat channel YouTube ini, bisalah kita sebut mencari kebenaran. Mungkin setelah saya sampaikan, nanti teman-teman mempertimbangkan apakah yang saya sampaikan ini maksudnya apa, arahnya kemana, tujuannya apa, sesuai apa tidak untuk hidup kita. Nah, ini levelnya level memahami kebenaran. Ya tentunya tidak harus semua diterima, semua ditelan begitu saja. Sama seperti makanan atau obat. Yang bagi sebagian orang mungkin menyehatkan, tapi bagi orang yang berbeda, dia akan jadi racun yang membuat sakit. Nasi itu menyehatkan, tapi kalau kita punya penyakit gula, punya penyakit diabetes, mungkin dia agak berbahaya untuk kesehatan kita. Demikian juga kebenaran. Nanti ada kebenaran tertentu yang ya kita pahami dulu kesesuaian atau tidaknya dengan hidup kita. Tema apapun, tentang apapun. Nah, kalau sudah cocok, baru menerima kebenaran itu. Kalau sudah menerima, maka butuh level selanjutnya, yaitu menghidupkan kebenaran. Setelah kita hidupkan kebenaran, nanti ranah selanjutnya bukan lagi wilayah kita, yaitu manfaat dan barokahnya ilmu. Ini kita tinggal menunggu anugerahnya Allah. Yang mampu kita lakukan adalah mencari kebenaran, memahami kebenaran, menerima kebenaran, dan akhirnya adalah menghidupkan kebenaran. Tadi saya bilang kita ini masih ada di level mencari kebenaran. Maka biar pencariannya komprehensif, saya lebih suka kalau teman-teman lebih meluaskan pencarian kebenarannya, pencarian keilmuannya. Ngaji filsafat
Ya, insya Allah mungkin bagi satu dua di antara teman-teman cocok sesuai, tapi yo jangan berhenti di sini saja. Mungkin teman-teman perlu menggali lagi dari ustadz-ustadz yang lain, tokoh-tokoh yang lain, figur-figur yang lain. Siapa tahu kalau yang disampaikan di ngaji filsafat ini tidak terlalu sesuai, ternyata yang disampaikan dalam kajian-kajian yang lain lebih sesuai. Ini semakin luas wawasan kita, ini kan sering saya sebut itu, semakin lengkap referensi kita untuk hidup. Nah, kalau sudah mencari, biasanya kita pahami, dicari yang sesuai untuk hidup, kita pilih mana yang cocok, itulah yang kita terima. Kalau sudah kita terima, tugas selanjutnya mari kita hidupkan kebenaran yang kita temukan itu. Jangan lupa bekal mentalnya 3. Kesabaran, semangat, dan keikhlasan. Kesabaran itu mencari ilmu itu ada prosesnya, ada tahap-tahapnya, perlu diulang-ulang, jangan kesusu memutuskan, jangan kesusu menilai, jangan kesusu menjudgment, sabar. Ada proses-prosesnya. Kalau baru ngerti sedikit, ya ditunggu pelan-pelan. Nanti ngertinya banyak, itu sabar. Semangat tentu saja. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu kondisi jiwa kita yang pasrah kepada Allah, baik tentang kemampuan kita dalam mencari kebenaran, kemudian kapasitas pemahaman kita terhadap kebenaran, ketepatan kita menerima mana kebenaran yang cocok dan tidak, kemudian yang terakhir, daya upaya kita dalam menghidupkan kebenaran. Ikhlas berarti kita pasrahkan itu semua kepada Allah setelah daya upaya kita maksimalkan. Sejauh mana nanti maslahat dan barokahnya ilmu diberikan oleh Allah pada kita, kita pasrahkan itu kepada Allah. Insya Allah kemungkinan besar manfaat dan barokah itu jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Sebagaimana janji Allah sendiri tentang kemuliaan ilmu dan orang yang berilmu. Baik, ini perlu saya sampaikan malam hari ini biar teman-teman tidak salah mental, tidak salah sikap menyikapi kajian-kajian termasuk ngaji filsafat ini. Jadi sebagus apapun kajian, secanggih apapun tema, itu nanti kunci manfaat dan barokahnya ada pada diri kita. Jadi ada pada kesungguhan kita dalam mencari kebenaran, kapasitas kita dalam memahami kebenaran, juga ketepatan kita untuk memilih mana kebenaran yang kita terima, mana kebenaran yang kita pending dulu, mana kebenaran yang kita ambil untuk hidup kita. Dan juga kesungguhan kita untuk menghidupkan kebenaran. Berarti ngaji ini sebenarnya hanya satu level, satu tahapan saja. Jadi dia tidak segalanya. Bahkan tadi seperti saya sebut, teman-teman harus mau, apalagi yang muda-muda, meluaskan selalu wawasannya. Tidak berhenti di 1-2 perspektif. Kadang-kadang ada satu pandangan kita merasa cocok sekali. Tapi begitu ilmu kita nambah, kita baru sadar ada yang lebih cocok. Nambah lagi mungkin ilmunya, kita lebih sadar lagi, wah ini lebih cocok lagi. Semoga ilmu kita, bertambahnya wawasan-wawasan kita, termasuk meningkatnya kualitas hidup kita karena ilmu-ilmu sesuai dengan hadisnya Nabi, yaitu yaumuhu khairun min amsihi. Hari-harinya lebih baik hari ini daripada kemarin, dan besok lebih baik lagi daripada hari ini. Baik, itu sekedar pengantar untuk meluruskan kembali sikap dan mental kita dalam belajar. Oke, kita masuk langsung ke materi. Malam hari ini kita akan belajar tentang cinta dari naskahnya
Hakim Nizami, atau kadang juga disebut nama lengkap beliau Nizami Ganjavi. Siapa beliau, kemudian keistimewaan dan karakteristik karya-karya beliau, teman-teman bisa mengulang refer ngaji filsafat sebelumnya, baik dalam tema Laila Majnun maupun dalam tema yang lain yang membahas tentang cinta. Baik, Nizami ini memang dikenal sebagai seorang sastrawan, pujanggawan, penyair Muslim Persia. Yang paling monumental kita kaji dulu yaitu Laila Majnun. Malam hari ini kita bahas salah satu karyanya yang lain yaitu Khusro Shirin. Kadang-kadang karya ini diadaptasi dengan judul yang berbeda, yaitu Farhat Shirin atau Shirin Farhat, karena memang karyanya Ganjavi ini, novelnya yang ini, itu tokohnya 3, yaitu Khusro, Shirin, dan Farhat. Yang teman-teman penggemar film India, itu ada beberapa film India lama itu yang judulnya Shirin Farhat. Nah, malam hari ini kita akan membahas karya itu, kita belajar tentang cinta dalam karya tersebut. Sebagaimana dulu kita belajar Laila Majnun yang kita posisikan sebagai alegori cinta ilahiyah. Nah, novel Shirin Khusro ini juga sebenarnya bisa kita analogikan ke sana. Jadi ini, karena beliau ini, Nizami ini, bisa kita katakan seorang yang spiritualis, seorang sufi. Maka untuk menarik orang ke dunia cinta, beliau menggunakan media novel-novel, karya-karya yang luar biasa. Sebenarnya kisah tentang Khusro ini sebelumnya juga sudah populer di tengah masyarakat saat itu. Bahkan kalau teman-teman membaca tulisannya Ferdowsi yang judulnya Shahnameh, itu di situ juga sudah diceritakan tentang Khusro, tapi ceritanya fokus pada kepahlawanan, perjuangan politik seorang Khusro. Nah, Hakim Nizami ini mengadaptasi cerita tersebut, tapi kemudian dia menggeser fokusnya. Fokusnya pada kisah cinta. Kalau saya menyebut nama Khusro, itu teman-teman mungkin ingat ya, kalau yang tekun membaca sirahnya Nabi Muhammad, itu ada seorang kaisar Persia yang dikirimi surat oleh Rasulullah. Kita mengenalnya sebagai Kisra. Kisra itu ya Khusro ini. Jadi beliau ini kalau dalam faktanya sempat dikirimi surat oleh Rasulullah meminta agar beliau masuk agama Islam. Dan Rasulullah mengirim seorang sahabat saat itu namanya Abdullah As-Sahmi. Cuma sambutannya Khusro ini pada suratnya Kanjeng Nabi tidak terlalu positif. Bahkan ada cerita suratnya dirobek-robek. Ketika Rasulullah mendapat kabar seperti ini, terus beliau menyatakan setelah ini kekaisaran Persia akan hancur sebagaimana surat yang dirobek-robek. Sebentar lagi Khusro akan meninggal. Dan ternyata memang benar, setelah itu Khusro dibunuh oleh putranya sendiri, yang kalau dalam bahasa Arab itu namanya Sarawai, atau kalau bahasa Persia Sirfih. Ini putranya Khusro. Faktanya memang ada, cuma nanti Hakim Nizami menceritakan tentang Khusro ini dalam aspek kisah cintanya dengan nanti jadi ratunya, yaitu namanya Shirin. Meskipun ada proses panjang yang
luar biasa sampai bisa bersatu antara Khusro dan Shirin ini. Jadi saya tidak tahu apa sudah ada terjemahannya, tapi menurut saya kisah Khusro dan Shirin ini kalau di Indonesia kalah populer dengan cerita Laila Majnun. Maka ya untuk lebih memahamkan teman-teman, malam hari ini saya akan dongeng lebih panjang tentang kisahnya Khusro dan Shirin ini. Jadi semoga teman-teman tidak bosan ya, kita malam hari ini dongeng saja. Silahkan dipersiapkan ubor rampenya, yang mau menyiapkan kopi ya silahkan, menyiapkan cemilan ya silahkan. Malam ini sebagian besar porsinya kita pakai untuk dongeng. Nanti setelah dongeng baru kita belajar. Ada pelajaran apa saja dari kisahnya Khusro dan Shirin ini. Oke, ambil nafas sebentar sebelum dongeng ya. Siapkan kalau nanti tertidur di tengah-tengah dongeng ya alhamdulillah. Besok pagi diputar lagi biar ngerti ceritanya sampai tuntas. Sayangnya sebagaimana novel-novel sebelumnya, akhir kisahnya nanti tidak happy ending. Karena memang faktanya seperti saya bilang tadi, beliau ini nanti dibunuh oleh putranya sendiri. Jadi Khusro ini kaisar Persia dari dinasti Sasania, atau kadang juga disebut Sasanid. Beliau ini memerintah sekitar tahun 590 sampai 628. Yang dalam cerita ini adalah Khusro kedua. Khusro kedua ini cucunya Khusro pertama. Jadi bukan anaknya tapi cucunya, karena nanti ayahnya itu adalah kaisar yang gelarnya Hormuz keempat. Nah, Khusro ini putra Raja Persia. Sementara Shirin ini seorang putri dari kerajaan saat itu, yaitu Armenia. Jadi yang satu dari Persia, yang satu ratu dari Armenia. Nah, ceritanya suatu ketika Khusro ini punya sahabat. Sahabat ini namanya Shapur. Sahabat ini saking akrabnya dengan Khusro, bahkan dia banyak diberi anugerah macam-macam dengan Khusro, dia berniat untuk menjodohkan Khusro dengan putri Armenia, Shirin ini. Karena suatu ketika dia punya pengalaman sempat melihat Shirin di Armenia, karena Shapur ini orangnya suka mengembara kemana-mana. Nah, berceritalah Shapur pada Khusro tentang Shirin dan segala kecantikannya. Jadi betapa indahnya makhluk yang namanya Shirin ini. Begitu Shapur bercerita pada Khusro tentang cantiknya Shirin, saat itu juga dalam ceritanya Khusro tertarik dan jatuh cinta kepada Shirin. Nah, dia pesan pada Shapur bagaimana caranya agar Shirin mengerti tentang keberadaannya. Jadi keberadaan Khusro ini. Karena Khusro sudah jatuh cinta pada Shirin. Akhirnya Shapur menyanggupi dia berangkat ke Armenia. Shapur mengambil strategi. Shapur ini pintar melukis. Dia melukis sosoknya Pangeran Khusro dengan lukisan yang sangat indah. Kemudian dia letakkan lukisannya Khusro ini di bawah pohon di tempat Shirin biasa jalan-jalan dan istirahat di situ. Jadi gambarnya ditaruh di situ. Nah, karena gambarnya ditaruh di situ, suatu ketika Shirin jalan-jalan ke situ dan duduk-duduk di situ, dilihatlah gambar itu. Begitu dibuka gambarnya,
Dia begitu takjub melihat seorang pangeran yang gantengnya luar biasa, yang cakep, gagah. Jatuh cinta juga Shirin setelah melihat gambarnya. Ini nanti menarik. Jadi dua orang yang jatuh cinta, yang satu hanya karena diberi cerita, yang satu hanya karena melihat lukisannya. Cinta jarak jauh ini berkembang beberapa lama sampai dua-duanya tidak tahan. Karena dua-duanya tidak tahan, dua-duanya kemudian sama-sama lari dari istana. Khusro lari dari istana menuju Armenia. Shirin lari dari Armenia menuju Persia. Ini jatuh cinta LDR. Ya LDR memang berat. Jadi sekelasnya Shirin dan Khusro tidak kuat. Cinta jarak jauh. Padahal ini belum pernah ketemu sama sekali. Nah, karena sama-sama lari, akhirnya malah tidak ketemu. Ya yang satu sampai di Armenia, tidak ketemu Khusro, yang satu sampai di Armenia tidak ketemu Shirin, yang satu sampai Persia tidak ketemu Khusro. Tapi nanti ada cerita, jadi dua orang ini sebenarnya sempat ketemu di jalan, tapi tidak saling mengenali. Itu gambar yang saya bawa, saya taruh di slide itu. Gambar yang pertama itu gambar ketika Shirin melihat fotonya, lukisannya Khusro. Dan gambar yang kedua yang di tengah itu gambar ketika Shirin dan Khusro tidak sengaja ketemu. Ketemunya di pemandian umum. Jadi saat dua-duanya istirahat, transit, kemudian mandi. Dua-duanya waktu ketemu itu saling mengagumi, tapi tidak ngerti kalau itu orang yang selama ini dirindukan. Jadi pertemuan di tengah jalan itu pun ya berakhir begitu saja. Sampai di Persia, Shirin kecewa karena tidak ketemu dengan Khusro. Sampai di Armenia, Khusro juga kecewa karena tidak ketemu dengan Shirin. Tapi dua-duanya tetap diterima dengan baik di kerajaan tetangganya. Jadi dua-duanya diterima di istana masing-masing. Sama-sama menunggu, menanti, siapa tahu nanti pasangannya balik. Jadi Shirin tinggal beberapa lama di Persia, menunggu siapa tahu Khusro pulang. Khusro menunggu beberapa lama di Armenia, siapa tahu Shirin pulang. Nah, ditunggu lama-lama tidak balik-balik. Akhirnya yang berinisiatif dulu Shirin. Shirin, kalau begitu saya balik lagi lah ke Armenia, menyusul Khusro. Nah, cuma lagi-lagi nasibnya tidak bagus. Ketika Shirin berangkat menuju Armenia, di Persia, ayahnya Khusro ini meninggal. Jadi Khusro akhirnya dipanggil untuk segera balik ke Persia karena dia harus dinobatkan jadi raja. Nah, terus ceritanya sisipan jalan lagi. Shirin balik ke Armenia, tidak ketemu Khusro. Khusro datang di Persia, tidak ketemu Shirin, malah sekarang dia harus jadi raja menggantikan ayahnya. Ini beratnya perjuangan cinta, sampai ketemu saja tidak bisa-bisa. Nah, setelah beberapa lama memerintah, Khusro ini masih dimabuk cinta pada Shirin. Dia rindunya tidak selesai-selesai pada Shirin. Shirin juga begitu memendam rindu pada Khusro. Kebetulan nanti di Persia ada seorang panglima yang memberontak. Panglima ini namanya Bahram. Panglima ini jengkel pada Khusro, jadi raja kok tidak serius. Raja kok pekerjaannya melamun memikirkan kekasih pujaan. Ya di samping Bahram ini seorang yang tamak pada kekuasaan. Akhirnya Bahram memberontak, kekaisaran Persia jatuh, Khusro melarikan diri.
Bisa ditebak ya larinya kemana? Larinya pasti ke Armenia. Bertemulah mereka untuk yang pertama kali. Itu ceritanya Khusro sampai menyamar-nyamar jadi petani, menyamar jadi orang biasa, dan ketemu di hutan dengan Shirin. Pertemuannya sangat mengharukan, berdua bersama menumpahkan kerinduan, tapi kemudian Shirin memerintahkan Khusro untuk tidak berdiam diri saja, seneng-seneng cinta-cintaan saja. Katanya Shirin, engkau harus kembali ke Persia, ambil kembali hakmu, tunaikan kewajibanmu. Ketemu sebentar, harus berpisah lagi. Nah, Khusro ya karena yang memerintahkan orang yang sangat dia cintai, bismillah, balik lagi mengatur strategi untuk menaklukkan Bahram. Tapi dia tahu kekuatannya tidak imbang. Kalau harus saat itu juga melawan Bahram, dia butuh sekutu, dia butuh dukungan. Akhirnya Khusro minta bantuan Kaisar Romawi saat itu. Setelah dibantu Kaisar Romawi, dia sukses merebut tahtanya kembali. Tapi Kaisar Romawi yang senang dengan Khusro minta kompensasi. Kompensasinya apa? Khusro harus menikah dengan putrinya Kaisar Romawi yang namanya Maryam. Nah, ini bisa diraba ya nanti kepahitan-kepahitan cintanya mereka ini. Jadi akhirnya dengan sangat terpaksa Khusro menikah dengan Maryam. Sementara di Armenia, Shirin juga mengalami kemalangan-kemalangan. Bibinya meninggal. Akhirnya Shirin yang harus menggantikannya jadi Ratu Armenia. Namun Shirin ini karena sudah sangat jatuh cinta, sangat rindu dengan Khusro, dia meskipun jadi ratu, urusan kerajaan dipasrahkan pada seorang sepupunya. Dia sendiri pindah ke Persia. Tinggal di daerah namanya Madain agar bisa setiap hari mendengarkan kabar tentang Khusro. Ya termasuk betapa kecewanya dia, betapa sakitnya dia, ternyata Khusro sudah menikah dengan Maryam. Dan meskipun sudah pindah ke Persia, Shirin mengirim pesan pada Khusro, lebih baik engkau setia dengan istrimu, tidak usah memikirkan aku. Tapi dia tetap tinggal di Persia, karena memang cintanya pada Khusro tidak hilang. Oke, nah jadi Khusro juga kebingungan luar biasa antara cintanya pada Shirin dan tanggung jawab serta kewajibannya pada kerajaan dan istrinya. Oke, sampai di titik ini nanti ada cabang cerita cinta yang baru yang justru banyak disenangi orang, yaitu munculnya tokoh namanya Farhad. Nah, jadi suatu ketika Shirin ini yang tinggal di Persia sakit. Jadi sakit karena mungkin tiap hari galau, tiap hari gelisah. Oleh tabib, Shirin ini disuruh minum banyak susu domba setiap hari. Nah, para pengawalnya Shirin ini bingung. Gimana caranya ya? Tiap hari minum banyak susu domba, karena domba-domba itu hidupnya banyak di pegunungan. Kalau dibawa dari pegunungan ke kota, butuh waktu lama, dan itu pun tidak banyak kemampuan membawanya. Akhirnya ada usul, gimana caranya dibikin jaringan dari gunung sampai ke kota. Jaringan susu, saluran, semacam saluran irigasi, tapi nanti untuk mengalirkan susu. Akhirnya diundanglah seorang arsitek yang masih muda, gagah, tampan, namanya Farhad. Farhad ini begitu diundang ke rumahnya Shirin yang di Persia, begitu dia melihat Shirin, saat itu juga dia jatuh cinta kepada Shirin.
Dan dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Shirin. Karena sudah pokoknya jatuh cinta pada pandangan pertama, saat itu juga dia langsung takluk di hadapan Shirin. Karena rasa cintanya inilah yang menggebu-gebu, maka dia sukses nanti membangun jaringan air susu domba dari daerah pegunungan sampai depan pintu rumahnya Shirin. Nanti ceritanya setelah sukses membangun ini, oleh Shirin diberi hadiah anting-anting. Anting-anting inilah nanti yang dibawa kemana-mana. Setiap hari pekerjaannya Farhat ini merenung di atas gunung atau jalan-jalan di sekitar rumahnya Shirin. Di situ nanti banyak puisi-puisi yang dia ucapkan. Ini ceritanya Farhat ini seperti ceritanya Majnun waktu gila. Waktu tergila-gila pada Laila. Nah, Farhat ini juga begitu. Jadi kehidupannya di pegunungan-pegunungan di sekitar rumah Shirin. Itulah mengapa nanti banyak yang lebih suka ketika mengadaptasi cerita Khusro Shirin ini, justru yang disukai ceritanya Farhat dan Shirin. Karena di situ ada tragedi yang lebih mengenaskan. Nah, setelah diberi anting-anting, kemudian setiap hari dia mengitari rumahnya Shirin. Sampai berita ini nyampe pada Khusro. Ya Khusro yang masih sangat cinta pada Shirin tentunya cemburu. Jadi dia tidak suka ada orang yang juga mencintai Shirin sedalam itu. Akhirnya nanti ada dialog-dialog panjang antara Khusro dan Farhat, yang di situ ada pelajaran tentang cinta. Dialog itu nanti kita bahas malam ini antara lain. Jadi dan setelah berbagai dialog, Khusro yakin ternyata cintanya Farhat pada Shirin tidak lebih kecil daripada cintanya pada Shirin. Khusro ya karena dia raja, dia ingin menyingkirkan Farhat, saingan cintanya. Tapi dia kan tidak bisa tiba-tiba saja membunuh Farhat atau menyingkirkan Farhat, mengasingkan Farhat. Nanti dia jadinya raja yang tidak adil. Padahal Khusro ini dikenal sebagai raja yang bijaksana. Akhirnya Khusro membuat trik setelah berunding dengan para penasehatnya. Dia memberi tugas pada Farhat. Katanya Khusro, okelah, aku tidak akan menghalangi cintamu, tapi tolong bangunlah terowongan yang bisa menembus Gunung Bistun. Jadi di sana ada satu gunung namanya Bistun, dan Farhat diberi tugas untuk mecah gunung, menghancurkan gunung biar ada jalan tembus di gunung. Katanya Khusro, kalau nanti selesai kamu membangun, aku akan mengawinkanmu dengan Shirin. Wah, ini Khusro ini gembira karena memang mimpinya sejak lama kan Shirin. Kalau raja yang merestui, siapa yang bisa menghalangi? Nah, meskipun pekerjaannya tidak masuk akal, yaitu menembus Gunung Bistun. Ini kayak cerita Roro Jonggrang itu kan, bagaimana Bandung Bondowoso diperintahkan membangun 1000 candi. Nah, ini yang kalau dalam bahasa saya, energinya cinta itu luar biasa. Nah, setelah mendapat tugas dan menyanggupi, mulailah Farhat menembus gunung, membuat terowongan di gunung itu. Nanti kalau dalam ceritanya, dia membuat dulu patung yang gambar wajah Shirin di bebatuan di gunung itu. Jadi tiap hari dia melihat wajahnya Shirin, kemudian menembus gunung. Mulailah dia kerja dan lama-lama terowongan itu sudah mau selesai. Khusro khawatir, wah ini kalau selesai beneran, gawat ini. Aku sudah janji akan mengawinkannya dengan Shirin. Nah, akhirnya Khusro membuat trik selanjutnya. Dia membohongi Farhat, jadi memberi kabar bohong pada Farhat saat Farhat sedang asik bekerja.
dia bilang, Farhat, sudahlah kamu tidak usah capek-capek lagi bekerja keras karena Shirin sudah meninggal karena sakit. Nah, setelah diberi kabar yang mengagetkan ini, Farhat yang memang sudah sangat cinta pada Shirin, ya akhirnya shock dan meninggal. Di situ juga, saat itu juga. Jadi karena ditipu oleh Khusro, akhirnya Farhat ini meninggal. Ya, Shirin juga kecewa terhadap taktik dan triknya Khusro kepada Farhat. Makanya tadi saya bilang kisahnya Farhat lebih mengenaskan. Ada cerita yang bilang ya, calon terowongan yang dibangun oleh Farhat itu masih hari ini masih bisa dilihat, bahkan jadi semacam tempat rekreasi. Coba teman-teman googling ya kalau ada. Nah, saya lanjutkan dongengnya. Semoga teman-teman belum tidur ini. Nah, cerita berlanjut sampai kemudian istrinya Khusro meninggal. Istrinya Khusro meninggal dan punya satu anak yang tadi namanya Saraweh atau Sirufih. Maryam meninggal. Kalau di pikiran kita kan berarti sekarang kesempatan bagi Khusro untuk bersatu dengan Shirin. Tapi dalam ceritanya mereka tidak langsung bersatu. Jadi ada cerita setelah Maryam meninggal, Khusro bertemu Shirin. Kemudian Shirin berkata pada Khusro, mungkin Shirin karena masih agak kecewa terhadap triknya Khusro pada Farhat, dia bilang begini. Jadi Shirin bilang, ya meskipun ratu sudah tiada, aku yakin yang mulia masih bisa mencari kesenangan dalam pelukan gadis-gadis muda belia yang lain yang jauh lebih cantik. Ya karena Anda sekarang raja, kan maksudnya Shirin begitu. Nah, diajak seperti ini, Khusro ini marah. Jadi mungkin kita semula membayangkan setelah ini Khusro akan menikah dengan Shirin, tapi nanti ada fase Khusro ini semacam depresi, stres karena tetap tidak bisa menikahi Shirin, sehingga dia berfoya-foya, berhura-hura dengan gadis-gadis cantik. Nah, meskipun begitu nanti pada akhirnya Shirin dan Khusro bisa juga bersatu. Itu pun atas jasanya sahabatnya dulu yang namanya Sapur. Ini mak comblangnya sejak awal ini kan Sapur. Dengan usahanya Sapur nanti dua orang ini bisa bersatu, bertemu kembali. Tapi ternyata tidak lama. Karena setelah itu, tidak lama setelahnya, Khusro tewas dibunuh oleh putranya sendiri yang namanya Saraweh atau Sirufih tadi. Nah, saat penguburan Khusro inilah nanti Shirin juga meninggal di makamnya Khusro pada saat pemakamannya. Jadi, ya kalau hari ini orang menyebutnya meninggal bersama. Dan cerita pun selesai dengan meninggalnya dua orang yang sangat mencintai ini, namun ada dinamika cinta yang luar biasa. Baik, itu ceritanya teman-teman. Mungkin ada yang tidak sempat membaca cerita itu, ringkasnya seperti itu. Ini gambar yang saya bawa di slide ini, itu gambar yang pertama adalah tadi sudah saya sebut ya, gambar ketika Shirin melihat lukisannya Khusro. Gambar yang kedua adalah gambar ketika mereka berdua ketemu tidak sengaja di pemandian. Dan ini gambar yang ketiga adalah gambar ketika Khusro dan Farhat sedang dialog. Masing-masing menguji kedalaman cintanya kepada Shirin. Ya masih banyak ilustrasi-ilustrasi gambar yang lain dari bukunya Hakim Nizami ini. Tapi itu yang saya tampilkan hari ini. Baik, sekarang saatnya kita belajar.
ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Khusro, Shirin, dan Farhat ini. Bismillah, kita mulai ya. Ini kalau kita petakan nasib cintanya ketiga orang ini, ada Khusro, ada Shirin, dan ada Farhat. Ini dalam kesimpulan saya, kalau cintanya Khusro itu cinta yang harus dipenuhi, mengiring kewajiban, harus diperjuangkan, meskipun akhirnya adalah keruntuhan, kejatuhan. Jadi sangat sebentar bahagia, tapi setelah itu runtuh. Sampai kerajaannya pun hancur. Nah, itu nasib cintanya Khusro. Perjuangannya sangat berat, pontang-panting sejak masih hanya diceritai tentang kecantikannya Shirin. Tapi karena dia seorang pangeran, cintanya tabrakan dengan kewajiban yang harus dia jalankan. Maka cintanya Khusro adalah cinta yang penuh perjuangan. Bahkan sampai dia bikin trik, melakukan kecurangan-kecurangan khususnya terhadap Farhat demi tidak kehilangan Shirin. Tapi toh begitu, akhir kisahnya dia tetap kejatuhan. Nah, ini mungkin di antara teman-teman ada yang nasib cintanya seperti Khusro ini. Sudah jatuh cinta, tapi tidak bisa sepenuhnya mengekspresikan cintanya karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalani. Bahkan untuk merebut, mencari kesuksesan cintanya, melakukan banyak perjuangan yang sangat berat. Itu pun kadang-kadang bikin trik-trik, sedikit bohong, sedikit tidak jujur, dan lain sebagainya, demi tidak kehilangan yang dicintai. Toh begitu, akhirnya tetap adalah kejatuhan, ketidaksuksesan. Kalau teman-teman mengalami yang semacam ini, mungkin tipe cinta yang teman-teman alami, tipenya Khusro. Nah, oke, ya dipahami dulu. Nanti kita cari cara menyikapinya yang benar. Tapi diterima dulu, oh memang nasib cintaku seperti itu. Ada juga yang tipe cintanya adalah tipenya Shirin. Tipenya Shirin itu apa? Tipenya Shirin itu ya cinta yang ditaburi dengan kesetiaan. Tadi teman-teman ingat ya bagaimana setianya seorang Shirin. Dia menunggu, dia bahkan sampai yang dia cintai menikah, tetap dia tunggu. Sampai yang dia cintai harusnya sudah dengan gagah mengambil dirinya ketika istrinya meninggal, tapi Khusronya malah tidak segera mengambil dirinya. Dia toh tetap setia menunggu sampai Khusro sadar. Itu bagi saya ada kesetiaan. Jadi jatuh cinta pada seseorang, sudah memancang kesetiaan setulus mungkin, tapi tetap hasilnya adalah kekecewaan-kekecewaan. Dia tidak berhasil misalnya di awal-awal untuk bertemu dengan Khusro. Dia juga kecewa ketika ditakdirkan bertemu, tapi Khusro harus menjalankan kewajibannya. Ketika Khusro sukses dengan kewajibannya, Khusro malah menikah dengan orang lain. Ketika istrinya Khusro meninggal, Khusro malah tidak peduli dengan dia yang sudah menunggu begitu lama. Jadi isinya kekecewaan-kekecewaan dan pastinya kesedihan-kesedihan. Ujungnya tetap kesedihan. Dia pun sempat bersatu sebentar dengan Khusro, tapi mengalami kenyataan pahit. Khusro yang dibunuh oleh putranya sendiri. Jadi
Cintanya Shirin itu cinta yang penuh dengan kekecewaan, kesedihan, meskipun dia pertahankan lewat jalur kesetiaan. Mungkin ada di antara teman-teman malam hari ini yang pengalaman cintanya adalah pengalaman Shirin. Sudah setia tapi dikecewakan terus. Kisah cintanya itu isinya kesedihan. Nah, ini kalau diilustrasikan mungkin yang rajin nonton sinetron Azab itu di TV, itu kan biasanya istrinya itu banyak yang tipenya tipe Shirin ini. Setia tapi dikecewakan terus. Hidupnya berisi penuh kesedihan-kesedihan. Oke, ya kita menertawakan nasib yang seperti ini sebagaimana kita menertawakan sinetron Azab yang di TV-TV. Tapi semoga tetap kita tidak kehilangan empati. Kalau ada teman kita, tetangga kita, saudara kita yang mengalami situasi semacam ini. Kalau kita ngalami sendiri, belum tentu juga kita kuat. Nah, jadi ini tipe Shirin, tipe pecinta yang kedua. Ada tipe yang ketiga, tipenya Farhat. Tipe Farhat ini cinta, tidak kalah serius, tidak kalah dalam dibandingkan cintanya Shirin atau Khusro. Cinta yang dipenuhi banyak harapan. Berharap dibalas cintanya, berharap pada akhirnya bisa bersatu dan lain sebagainya. Selanjutnya, cintanya Farhat juga cinta yang dipenuhi kesepian. Jadi karena dia merasa bukan levelnya Shirin, dia hanya seorang pekerja biasa di hadapan seorang ratu, maka dia kesepian dalam cintanya, menikmati rasa cintanya sendirian. Dia tidak tahu apakah Shirin ini membalas cintanya atau tidak. Tapi setiap isyarat dari Shirin yang bisa diartikan cinta oleh Farhat diartikan sebagai cinta. Misalnya diberi anting-anting, keramahannya Shirin dan lain sebagainya, semakin menguatkan cintanya. Tapi dia cinta dalam sendiri, cinta dalam kesepian. Nah, ya, sehingga nanti berbuah pengorbanan. Dia mengorbankan hidupnya, dia mengorbankan tenaganya, dia mengorbankan apa yang dia miliki semuanya untuk cintanya. Yo, akhirnya tidak happy ending juga, akhirnya tragis. Mungkin ada teman-teman yang tipe cintanya tipe Farhat. Cinta yang isinya hanya harapan. Kemudian dijalani dalam kesepian. Dan buahnya adalah pengorbanan demi pengorbanan. Bahkan tanpa diketahui oleh yang dicintai. Ini 3 tipe cinta yang sedih. 3 tipe cinta yang patah. Tipe Khusro, cinta yang diwarnai kewajiban, dipenuhi dengan perjuangan, meskipun akhirnya tetap adalah keruntuhan dan kejatuhan. Cintanya Shirin, cinta tulus yang diwarnai dengan kesetiaan, tapi dipenuhi dengan kekecewaan demi kekecewaan, dan akhirnya tetap kesedihan demi kesedihan. Cintanya Farhat, cinta yang diwarnai dengan harapan-harapan, dijalani dalam kesepian, dan hanya membuahkan pengorbanan demi pengorbanan. Ini tipe-tipe cinta yang murung, tipe cinta yang kita menyebutnya cinta yang patah. Nah, ini untuk bahan refleksi. Mungkin malam hari ini ada yang sedang mengenang orang yang dulu pernah dicintai dan sekarang tidak bersama lagi, tapi masih ada harapan, masih ada keinginan untuk bersama. Atau pernah mengalami patah hati, silahkan dicek teman-teman ada di tipe yang mana, tipenya Khusro atau tipenya Shirin atau tipenya Farhat.
Ini ndak harus yang sirin berarti yang perempuan kan Pak, ya ndak. Ada juga laki-laki yang setia dalam cintanya tapi selalu dikecewakan. Dan cintanya diwarnai kesedihan. Mungkin ada juga perempuan yang tipenya khusro, dia cinta tapi terhalang oleh kewajiban-kewajiban hidup. Cinta yang berat karena harus diperjuangkan. Meskipun akhirnya tetap kejatuhan demi kejatuhan. Ini pelajaran menurut saya tipe 3 cinta yang digambarkan oleh Hakim Nizami atau Nizami Ganjavi. Baik, sekarang kita belajar lebih dalam lagi. Tadi saya memberi isyarat karena beliau ini bisa dikatakan seorang sufi. Tafsir cinta terhadap kisah-kisah yang ditulis oleh Nizami bisa kita arahkan kepada cinta yang ilahiyah. Nah, kita lihat sekarang ya, ada pelajaran apa saja yang lebih dalam. Kalau tadi kan pelajaran dari apa yang tertulis. Ada tipe cinta khusro, ada tipe cinta sirin, ada tipe cinta farhan. Sekarang kita belajar dari makna yang tidak tertulis. Khususnya mungkin kalau mungkin kita sambungkan nanti dengan cinta ilahiyah. Baik, kita mulai beberapa pelajaran cinta. Yang pertama, ini kelihatan sekali dalam kisah-kisah awal Khusro dan Sirin. Pelajaran pertama apa? Cinta yang tanpa pertemuan fisik. Ini teman-teman mungkin bisa langsung cepat menyimpulkannya sebagaimana ketika kita mencintai Allah, sebagaimana keimanan kita pada malaikat, pada akhirat. Itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Tapi ternyata mencintai sesuatu, meskipun itu tidak terlihat secara fisik, tidak bertemu secara fisik, bisa jauh lebih dahsyat dibandingkan ketika ada pertemuan fisik. Bagian awal Khusro Sirin menunjukkan ketika mereka belum benar-benar bertemu, itu betapa menggebu-gebunya mereka ingin segera bertemu. Meskipun belum pernah bertemu fisik. Ini kalau kita tarik ke ranah cinta ilahiyah, cinta kita kepada Allah. Kalau kita memang cinta sejati kepada Allah, itu tidak harus menunggu melihat Allah langsung secara fisik. Sebagaimana beberapa kisah Al-Quran, ada beberapa umat yang aku ditemukan Allah secara fisik. Tidak harus menunggu itu. Cinta tetap bisa kita tumbuhkan dengan luar biasa. Tidak harus melihat langsung Allah, tidak harus ada pertemuan fisik. Bukan berarti ketika tidak bertemu fisik itu cinta tidak bisa tumbuh. Jadi Nizami mengajarkan kita bahwa cinta itu tetap bisa subur dan tumbuh luar biasa meskipun tanpa pertemuan fisik. Justru di situ ada kerinduan-kerinduan yang dalam. Bahkan ini kalau kita analogikan ya dengan pengalaman teman-teman, saya tidak tahu teman-teman gemar drama apa, sinetron apa, atau cerita apa, atau siapa idolamu yang selama ini mungkin hanya mengikuti dari jauh. Tidak ada pertemuan fisik. Atau ngaji filsafat ini saja lah. Mungkin kan banyak yang tanya, Pak Faiz tampil secara fisik apa adanya. Syukur-syukur bisa ketemu langsung Pak, kan gitu. Kalian ingin ketemu saya langsung secara fisik misalnya. Itu saya tidak jamin loh kalian kalau sudah ketemu saya langsung, mungkin bahkan face to face, itu rasa sukamu, rasa yang tadi menggebu-gebu ini ketemu masih tetap tersisa seperti sebelumnya. Bahkan mungkin kalau ketemu saya, walah ternyata orangnya cuma kayak gitu aja toh. Walah, mungkin bisa begitu. Ketika belum ketemu, bayanganmu mungkin macam-macam. Mungkin menganggap saya ini orang kayak orang alien yang luar biasa ya. Padahal itu mungkin hanya acting saja. Tapi begitu kalian ketemu saya, ngerti asli nih. Walah,
Kan bisa begitu. Justru ketika fisik tidak bertemu, ekspektasimu, harapanmu, bahkan mungkin kesukaanmu meluap-luap. Yang suka drama Korea misalnya, kalian mengidolakan sopo lah, drakor siapa, atau sinetron siapa, atau artis siapa. Itu kan kalian tidak bertemu fisik, melihat dari jauh saja. Tapi saya tidak jamin kalau kalian ketemu langsung, bahkan mungkin hidup beneran dengan orang itu, kalian tetap bisa mencintainya. Ini analogi ya. Tapi pelajaran dari Hakim Nizami adalah bahwa cinta tanpa pertemuan fisik itu sesuatu yang sangat mungkin. Jadi kalau ada yang beralasan, Pak, bagaimana saya bisa mencintai Allah, wong saya tidak bisa melihat Allah, tidak bisa merasakan kehadirannya misalnya, tidak harus ada itu. Jadi Khusro itu jatuh cinta pada Shirin hanya karena diceritai oleh Sapur. Saya ketemu seorang putri yang cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang. Diceritain seperti ini dia sudah jatuh cinta. Semoga kita juga bisa memupuk rasa cinta kepada Allah itu hanya dengan membaca Al-Quran yang di situ ada kisah, ada cerita tentang bagaimana Allah itu yang maha penyayang, maha pengampun, maha bijaksana. Itu kan mirip seperti ketika Sapur bercerita kepada Khusro. Sebagaimana Shirin yang hanya melihat gambarnya. Gambar itu kan hanya representasi dari wujudnya. Itu ibaratnya kalau kita lihat alam semesta ini, itu kan representasi dari kehadirannya Allah. Indahnya alam ini adalah wakil dari Sang Maha Indah. Jadi itu menurut saya pelajaran penting pertama yang diajarkan oleh Hakim Nizami dalam Khusro Shirin adalah cinta tanpa pertemuan fisik bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan bisa jadi lebih meluap-luap, lebih bergairah, lebih menantang daripada cinta yang hanya mengandalkan pertemuan fisik. Oke, tanyakan ini pada teman-teman yang tidak bisa bertemu langsung dalam cintanya. Ketika LDR itu kan kangen dan rindunya jauh lebih dalam daripada yang ketemu setiap hari. Kalau ini silahkan ditanya yang alami. Oke, itu pelajaran cinta yang pertama. Pelajaran cinta yang kedua adalah pelajaran tentang komitmen. Jadi cinta itu butuh komitmen. Tidak bisa kita sesuka-suka kita sendiri. Di situ saya cantumkan satu bagian, satu babak dari kisahnya Shirin Khusro. Jadi saat itu bibiknya Shirin yang namanya Mahin menegur Shirin. Kata bibiknya, ya aku tahu. Dia adalah pemuda yang tampan, menawan, cakep. Akan tetapi jika engkau benar-benar berjumpa dengannya, jangan sekali-kali menyetujui apapun yang dijanjikannya kecuali menikah dengannya. Ini namanya komitmen. Jadi cinta yang harus punya komitmen. Jangan nyari enaknya saja. Cinta yang harus punya target, harus punya tujuan yang baik bersama, harus punya aturan yang disepakati bersama. Ini namanya komitmen. Jangan tertipu dengan janji macam-macam. Tetap fokus, kalau katanya bibitnya tadi, menikah. Kalau dia tidak mau menikah, ya sudah, itu saja. Ini namanya komitmen. Jadi tidak untuk senang-senang saja. Cinta itu menyenangkan, tapi jangan mencintai hanya untuk senang-senang. Jadi cinta itu luhur, tapi kalau kita hanya ingin senang-senang saja, dia kehilangan keluhurannya. Justru ketika kita jatuh cinta, ketika Allah menganugerahkan cinta dalam diri kita, itulah awal untuk kita hidup dalam cinta. Jadi jatuh cinta itu bukan akhirnya, tapi awalnya. Awal dari kita untuk kemudian hidup penuh cinta.
Termasuk jangan merusak cinta dengan tujuan-tujuan yang salah. Jangan menghidupkan cinta dengan rambu-rambu yang keliru. Itu namanya komitmen. Jadi ini pelajaran juga dari Hakim Nizami. Kalau kita tarik ke ranah cinta ilahiyah, komitmen itu berarti kalau kita cinta kepada Allah, harus mau komitmen menunjukkan ini loh bukti cintaku. Cintaku kepada Allah aku tunjukkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan indah. Aku tidak mau membuat Allah malu bahwa ternyata yang mencintainya adalah seorang yang tidak menjaga akhlak, adab, syariah, dan lain sebagainya. Itu namanya komitmen. Karena aku ini hambanya dan aku adalah pecintanya, maka hidupku harus aku arahkan seperti ini. Itu namanya komitmen. Di ranah cinta ilahiyah ini komitmen ini penting untuk menjaga stabilitas, untuk menjaga kualitas hubungan kita dengan Allah. Nama lain komitmen kalau dalam kebaikan itu istiqomah. Karena tadi saya sudah berjanji akan belajar sampai nanti tua, saya akan belajar terus. Ini namanya komitmen. Karena saya sudah janji Allah adalah satu-satunya yang akan saya pertuhankan, maka apapun yang terjadi, tetap Allah harus jadi Tuhanku. Ini namanya komitmen. Jadi cinta hubungannya dengan komitmen. Ini pelajaran kedua yang menurut saya penting. Sama seperti Shirin itu tadi kan, bagaimana dia komitmen dengan cintanya. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin belok. Dia tidak ingin, kalau dia mau, dia bisa mungkin dapat gantinya pangeran yang lain. Bahkan sudah ada Farhat. Tapi dia memegangi komitmen ketulusannya, kesetiaannya kepada Khusro. Itu pelajaran kedua. Pelajaran cinta selanjutnya. Cinta dan kewajiban. Jadi hidup kita ini dimensinya banyak. Cinta penting, tapi cinta tidak segalanya. Ada hal-hal yang itu harus berjalan seiring dengan cinta. Antara lain kewajiban-kewajiban hidup. Hidupku untuk cinta misalnya, tapi terus makan tidak penting, tidur tidak penting. Tidak, keliru. Karena makan tetap penting, tidur ya tetap penting, cinta ya penting. Kalau kita tidak makan, tidak tidur, terus KO, bagaimana kita menghidupkan cinta? Kita cinta ya, tapi tidak peduli lingkungan, atau malah merusak lingkungan, ya berarti kita tidak bisa menghidupkan cinta. Maka di balik cinta ada kewajiban-kewajiban. Makanya di situ saya kutip kalimatnya Shirin kepada Farhat, kepada Khusro, ketika pertama kali mereka ketemu. Ini kan sudah lama tidak ketemu, mengejar-ngejar selisipan jalan terus. Akhirnya ketemu. Nah, begitu ketemu itu kan harusnya menikmati kebersamaan sak pol-pole, tapi ternyata tidak. Shirin malah mengusir Khusro. Kata Shirin begini kalimatnya. Ini bukan cinta, ini nafsu. Jika engkau benar-benar mencintaiku, engkau harus mengusir penjajah itu, Bahram, dan merebut kembali negeri yang menjadi hakmu, dan barulah engkau memintaku. Jadi dia marah pada Khusro yang kesusu saja ingin mengambil dirinya. Belum, engkau masih punya kewajiban. Yaitu mengusir penjara namanya Bahram. Jadi cinta tidak boleh melupakan kewajiban-kewajiban dalam hidup kita. Ini kontekskan dengan hidup kita masing-masing. Yang sedang
belajar jadi mahasiswa, kalian punya kewajiban belajar. Yang mungkin punya tanggungan apa, yaitu kewajibanmu. Mungkin ada yang punya kewajiban bekerja, menghidupi keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi kewajiban bukan penghalang cinta, tapi dia bagian dari ketika kita menghidupkan cinta. Karena kalau kita melalaikan kewajiban, kemungkinan juga cinta yang kita miliki tidak akan bisa kita hidupkan. Kalau Khusro tidak peduli dengan kerajaannya, yang penting cinta-cintaan saja dengan Sirin, maka orang akan merendahkan dia. Banyak rakyat yang tersiksa oleh penjara, banyak ketidakadilan merajalela di mana-mana. Kalau negara kacau, rusak, hancur, cinta pun tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa diekspresikan. Nah, jadi di situ rahasianya hubungan cinta dan kewajiban. Kalau kita relate-kan, kita hubungkan dengan cinta kepada Allah, ya cinta kepada Allah itu diantara manifestasinya adalah kesediaan kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai manusia dan kewajiban-kewajiban sebagai hamba. Yang kewajiban-kewajiban ini sumbernya tentu saja ya Allah. Jadi tidak ada orang cinta kepada Allah, saya cinta saja Pak, kewajiban-kewajiban seperti sholat, zakat, puasa itu sudah bukan wilayah saya sudah lebih tinggi wilayah cinta. Tidak. Justru ketika kita mencintainya, kita harus menunjukkan, mengekspresikan cinta kita. Di antara bukti dan ekspresi cinta kita adalah kesungguhan kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang sumbernya darinya. Maka omong kosong kalau seseorang mengklaim saya cinta pada Allah tapi disuruh sholat saja alasannya banyak, disuruh zakat saja, disuruh puasa saja, macam-macam argumennya. Jangan ngaku sudah cinta. Itu perintah-perintah yang ringan. Banyak ujian-ujian cinta yang lebih berat. Kewajiban yang diberikan Allah itu sangat ringan. Maka kalau ini saja kita tidak mau menjalankan, ya jangan ngaku kita ini pecintanya Allah. Oke, silahkan nanti direnungi yang saya sampaikan ini. Nah, kemudian ada lagi pelajaran cinta dari Khusro Sirin, yaitu ujian. Jadi, ketika kita mencintai, jangan lupa akan selalu ada ujian-ujian. 3 orang tokoh tadi, Khusro, Sirin, Farhad, itu kan menjalani cinta dengan segala kepahitannya. Kepahitan-kepahitan itulah ujiannya cinta. Di slide itu saya sebut misalnya ujiannya Khusro. Khusro itu setelah Sirin tinggal di Persia, dia sudah punya istri Maryam. Sebenarnya ingin menemui Sirin, sekali-sekali ingin bernostalgia berdua. Tapi istrinya mengancam, Maryam ini mengancam, jika aku tahu engkau maju selangkah saja untuk pergi menemui Sirin, aku akan bunuh diri. Aku bersumpah. Nah, mungkin kita tanya, walau wong Khusro itu raja, mbok yo nekat saja. Kalau Maryam bunuh diri ya sudah, dia tinggal menikahi Sirin. Tidak begitu. Mengapa tidak begitu? Coba dilihat tadi yang di atas. Cinta itu butuh komitmen, juga harus paham kewajiban-kewajiban. Yo kalau dia sudah menikahi Maryam, kewajibannya untuk setia dan melindungi istrinya. Dia sudah berjanji, pernikahan itu kan perjanjian yang agung. Di situ butuh komitmen-komitmen. Makanya Khusro, ya karena dia ini orang baik, raja yang mulia, tentunya tidak berani menabrak komitmen, menabrak kewajiban. Karena itu artinya dia sedang merendahkan cintanya sendiri, termasuk cintanya pada Sirin. Jadi cinta tidak boleh lepas dari komitmen dan kewajiban.
demi cinta itu sendiri. Beda urusan kalau yang dituruti bukan cinta tapi nafsu. Kalau hanya nafsu yang dipikir, ya sudah, komitmen kewajiban ditabrak saja. Tapi karena kita ini sedang membahas tentang cinta, ya harus paham apa yang dikomitmeni dan apa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Janji apa yang jangan ditabrak, kemuliaan apa yang jangan dilanggar. Ini dalam rangka memuliakan cinta itu sendiri. Karena cinta itu mulia, jangan diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak luhur. Seperti berkhianat, seperti nabrak kewajiban, melalaikan kewajiban. Karena akan menurunkan kemuliaannya cinta itu sendiri. Nah, ini pelajaran dari Nizami. Jadi bahkan cinta kita kepada Allah pun kan juga diwarnai dengan ujian-ujian. Makanya ada hadis itu, iman itu yazidu wa yangkus, naik turun. Biasanya karena ujian-ujian. Ketika kita hidup ini berat sekali, kadang-kadang iman kita turun. Kita tidak terlalu lagi full percaya pada Allah, makanya kita mengeluh, ya Allah, salahku apa, dosaku apa, jangan-jangan engkau tidak sayang padaku, itu kan kepercayaannya agak turun. Padahal itu ujian-ujian cinta kalau bahasa saya. Jangan sampai ujian ini membuat kita menyimpang, menyeleweng dari komitmen dan kewajiban hidup. Cinta iya,